Please turn off the engine. Turn off the engine. Dan motornya mati dari jarak jauh. Oke, instalasinya sudah selesai dan lampunya masih saya copot untuk memasang instalasi sekadarnya dulu biar kita bisa ngetes alat yang sudah saya buat ini. Jadi sensor ini masih berfungsi seperti pada video sebelumnya. Dia menyala pada saat kita sentuh, tidak menyala pada saat nggak kita sentuh. Itu untuk menghemat pemakaian baterai. Lalu modul utamanya itu akan saya jelaskan nanti. Kita akan lakukan demo alat dulu. Jadi untuk bisa menginstalasi kalian harus tahu dulu wiring diagram dari sepeda motor yang akan kalian pasang alat ini gitu ya. Jadi kalau sudah benar, ambil handphone yang sudah terinstall aplikasinya. Di sini saya menggunakan Android karena saya nggak bisa program iOS. Saya membuat program ini menggunakan Android Studio dengan tampilan aplikasi yang sangat sederhana. Oke, cek Bluetooth. Kalian bisa klik tombol cek perangkat Bluetooth, lalu klik daftar Bluetooth yang kalian daftarkan di HP ini. Maka dia akan menampilkan pesan terhubung. Please check battery status. The battery voltage is 11.81 volt. Oke, 11. Jadi baterainya nggak 12 volt dan memang motor tua. Jadi akinya nggak terlalu segar karena mungkin kiprok atau instalasinya kurang rapi gitu ya. Jadi pengisian aki nggak bagus. 11 point berapa tadi? Please check battery status. The battery voltage is 11.87 volt. 0.8. Jadi 11,8 volt dan itu sudah bisa dibilang drop ya. Kita akan coba suhu mesin. Jadi di alat itu sudah terpasang sensor suhu, tapi saya nggak tempel di mesin. Kita akan coba aja dulu. Please check temperature engine. Oh salah bukan. Please check temperature. The engine temperature is 31.81 degree Celsius. 30.1 ya, 31 derajat Celcius. Jadi kalau perintahnya salah, jadi motor Astrea ini nggak akan memerintahkan aplikasi untuk mengirimkan data gitu ya. Jadi perintahnya salah, dia nggak mau berkomunikasi gitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk menyalakan sepeda motornya dengan aplikasi ini lagi, tapi dengan sidik jari. Jadi ada dua sistem keamanan. Kita bisa pakai perintah suara, tapi si pemilik motor harus menempelkan jari yang benar atau jari yang sudah terdaftar di sensor sidik jari tersebut. Kita akan coba. Please start the engine. Please tap your fingerprint to the sensor. Kita disuruh meletakkan fingerprint ke sensor. Oke, tiba-tiba aja sensornya menyala dan kita akan tempelkan sidik jari yang benar.
Access accepted. Kalau sudah benar, dia akan access accepted. Lalu motor akan menyala dengan Starting the sendirinya. engine. Oke, seperti itu. Motor sudah nyala sendirinya. Mau jatuh dia. Jadi cara untuk matiin motornya ada dua. Bisa kalian gunakan sidik jari kalian di sensornya. Oke, untuk mematikan motor ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan meletakkan sidik jari di sana atau menggunakan perintah suara di handphone. Kita coba perintah suara apakah sebising ini masih bisa. Please turn off the engine. Kalian lihat, dia ada gelombang suara yang masih terdeteksi. Jadi sebising ini tidak memungkinkan untuk mematikan motor. Turn off the engine. Bisa ya? Bisa ternyata. Ternyata dia bisa mendeteksi suara walaupun kondisi di sekitar masih bising, tapi masih memerlukan waktu gitu ya. Nah, kalau tadi kita menyalakan mesin dengan dengan dua security, jadi suara dan juga sidik jari. Tapi kalau saya lepaskan jumper di sini, nanti saya akan bahas. Ini ada jumper, ya. Nih, saya udah lepaskan jumper di mesin itu, dan lewat aplikasi ini saya akan perintahkan, please start the engine. Bingung dia tuh. Bukan please start engine. Halo Honda, start. Halo Honda, start the engine. Starting the engine. Itu perintahnya ternyata. Dan dia akan menyalakan mesin. Ya. Jadi dengan melepaskan jumper ini, kita bisa menyalakan motor hanya dengan perintah suara. Jadi nggak pakai sidik jari. Jadi kalian bisa hemat dengan nggak usah beli sensor sidik jari. Kita akan coba untuk mematikan motornya dari jauh. Dari ini motor Ninja. Kita akan coba dari sini. Please turn off the engine. Turn off the engine. Dan motornya mati dari jarak jauh. Jadi motornya bisa kita matikan dari jarak jauh dengan menggunakan handphone. Menyalakan juga bisa dari jarak jauh dengan menggunakan handphone. Atau kalian juga bisa tambahkan security dengan menambahkan sensor sidik jari itu. Cek temperatur. Please check temperature. The engine temperature is 31.44 degree Celsius. Nah, kayak gitu. Jadi apa aja yang bisa ditanyakan ke motor atau mobil mungkin dipasangkan. Kalian bisa menanyakan berapa liter bensin tersisa, berapa kecepatan, mungkin ada kerusakan lampu putus gimana. Nah, kalau lampu putus itu kita bisa pasangkan sensor arus atau fuse digital gitu ya di setiap lampu untuk mendeteksi apakah lampu yang ada di motor atau mobil itu putus atau enggak gitu. Kalian juga bisa, misalkan mungkin kita pasang GPS gitu ya, kita tanya lokasi lagi di mana, dia akan balas lokasi sedang ada di sini gitu, kayak GPS-nya Google gitu dah. Tapi aplikasi yang saya buat masih sangat sederhana, kalian bisa kembangkan lagi. Dan sekarang kita akan bahas alat yang dibuat di sana. Kita akan ke ruang kerja saya. Nah teman-teman, itu dia tadi adalah alat yang saya buat. Jadi ini adalah pengembangan dari video yang menyalakan sepeda motor dengan sidik jari itu. Sekarang saya menambahkan perintah suara di alat yang baru ini.
Jadi alatnya seperti ini. Jadi ada casingnya, saya bisa buat casingnya di printer 3D. Jadi kalau ketutup dia kayak gini ya. Oke. Nah, aplikasi Android yang saya tunjukkan tadi di video kalian bisa download dengan membuka Play Store lalu mengetikkan kata kunci dwiarsana.com. Source code dari program yang saya tunjukkan di video tadi itu kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan. Kalian bisa edit, kalian bisa menambahkan mungkin display voltmeter di HP Androidnya. Jadi kita buka HP Android, di sana sudah ada voltmeternya mungkin, lalu indikator bensinnya kalian bisa tambahkan di aplikasi Androidnya dan segala macam. Jadi kalian download aja source code yang sudah saya buat. Nah, untuk rancangan hardware-nya, saya akan jelaskan secara lebih detail. Nah, kalau diperhatikan alatnya masih saya bisa bilang cukup kecil ya. Saya memang suka yang ukuran board yang kecil-kecil. Lalu di belakang sini kalian bisa lihat menggunakan microcontroller ATmega 328. Ada regulator, dioda. Nah, tadi di video saya mendemokan bagaimana alat ini bisa mendeteksi tegangan pada aki sepeda motor. Ya, dia bisa membaca tegangan akinya. Saya menggunakan metode resistor pembagi tegangan. Jadi ada resistor pembagi tegangan yang fungsinya untuk menurunkan tegangan dengan skala tertentu ya. Skalanya saya tahu, jadi saya ada hitung-hitungannya kayak gini. Ini sebelum saya memprogram alat ini saya orek-orek dulu. Vout sama dengan Vin kali R2 bagi R1 plus R2. Jadi kita mencari tegangan di R mana, tegangan jepit namanya, tegang VR namanya gitu ya. Nah, jadi setelah saya hitung didapat 3 volt ternyata sama dengan 12 volt. Jadi 12 volt input, outputnya sekitar 3 volt. Lalu nilai resistor yang saya gunakan itu adalah 3K3 dan 10K. Didapat hasil dari ini adalah 0,2481. Jadi untuk mendapatkan itu ya tinggal bagi aja. Tegangan yang terbaca di analog input itu nanti saya akan bagi dengan 0,2481, maka akan diperoleh tegangan ini. Tegangan apa namanya? Bukan tegangan input, yaitu tegangan yang akan kita baca. Puyeng ya? Dulu sih puyeng juga waktu kuliah. Nah, selain itu juga ada sensor suhu ya. Sensor suhu saya pasang di sini. Sini ya, kuku saya kotor ternyata. Di sini sensor suhu saya pasang di sini, saya solder kayak tadi ya. Lalu ada jumper itu yang fungsinya tadi untuk mengubah mode sidik jari atau mode langsung menggunakan perintah suara. Dan buzzer, nah iya saya lupa tadi fungsi buzzernya gimana tadi ya. Videonya sudah saya buat sih di Instagram, jadi kalian bisa lihat di Instagram atau di sini deh. Oke, program baru. Jadi saya sudah buat aplikasi Android yang membuat kita untuk terkoneksi dengan alat yang akan saya pasang di sepeda motor atau di mobil, yang bisa kita pakai untuk menyalakan mobil, mengontrol segala macam yang ada di mobil. Dan sekarang saya akan demokan video tentang mendaftarkan sidik jari. Hi, I want to register my new fingerprint. Please tap the new fingerprint to the sensor. Oke. Daftarin jari. Sampai 3 kali. Selesai. Layoutnya saya buat ini di PCBWay. Jadi kalian bisa lihat supported by PCBWay.com.
Jadi alat ini dibiayai oleh PCBWay.com. Terima kasih Pak PCBWay. Pak apa Bu? Ya, itu dulu mungkin. Saya sedang record vokal. Saya sedang record gini. Saya menggunakan kamera Sony A6000. Kadang-kadang pakai GoPro. Ya, sekian dulu video saya dari Dwi Arsana. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Mungkin yang perlu skematiknya silahkan download di keterangan video. Source code Androidnya ada yang perlu juga, silahkan download di keterangan video. Gampang aja, nggak ada tambahan biaya. Tinggal download. Oh iya, ada beberapa orang yang bertanya pasti, apakah ini bisa di motor ini, bisa di motor itu, bisa di mobil, dan segala macam. Itu sebenarnya bisa aja, asal kalian sudah tahu wiring diagram dari motor atau mobil yang akan kalian pasang. Jadi kalian harus mengetahui wiring diagram dari motor atau mobil yang kalian pasang. Kalau nggak tahu, kita bakalan bingung di mana kita bakal pasang relay starter, di mana pasang relay kontak, nah kayak gitu. Karena ada sebagian motor yang memang memerlukan relay dengan kontak normally open, ada yang menggunakan relay dengan kontak normally close kayak gitu. Jadi harus dibaca skematik wiring diagram dari sepeda motor yang digunakan. Mungkin segitu dulu deh percobaan kita hari ini. Ya. Sampai jumpa. Ting 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 ting. Oh ya, itu ada webcam. Jadi webcam cuma untuk ngelihat muka saya, gimana ekspresi saya waktu ngerekam video ini.